salam sejahtera. Perkenalkan, saya Agnes Bolengkoyan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Saat ini saya akan melakukan proses coaching sebagai menuhan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Saat ini saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu dan saya akan berjalan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita semua baik saja ya. Amin. Di sini saya sedang untuk memulai proses coaching ini. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Agnes untuk memastikan kesiapan Ibu Agnes dalam proses ini. Bisa Ibu? Ya, bisa. Sebagai pertanyaan pertama, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah kehadiran penuh atau presence dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Dari kompetensi yang ada itu, kira-kira mana kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu saya merasa masih perlu dengan dua kompetensi ini, yaitu presence dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu luar biasa. Dari kompetensi yang ada, apa indikator pencapaian yang Ibu capai dari kompetensi ini? Saya menginginkan coach saya dapat mengidentifikasi sendiri persoalannya dan dapat menemukan sendiri solusi dari persoalan yang dihadapi. Tadi ada jawaban yang sudah Ibu jawab. Demikian beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai proses awal dalam melaksanakan coaching ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching. Saya akan membantu Ibu dalam proses ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Ibu Made? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau sedikit berdiskusi dengan Ibu Agnes mengenai permasalahan yang sering saya temukan di dalam proses pembelajaran. Oh iya, baik Ibu. Bisakah Ibu menceritakan kira-kira permasalahan apa yang ditemukan Ibu? Permasalahan yang sering saya temukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran, itu saya sering menemukan peserta didik, anak-anak itu mereka tidak serius dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan selain itu mereka kadang suka mengganggu teman, terus mereka tuh lebih sering menertawakan teman-teman ketika melakukan kesalahan kecil. Ketika ada teman yang memberikan jawaban atau menyampaikan hasil diskusi, terus ada kesalahan kecil, teman-teman yang lain langsung tertawa. Itu sehingga teman yang sedang melakukan tugasnya presentasi itu merasa kurang percaya diri. Baik Ibu. Jadi ini masalah yang mengganggu Ibu, yang masih ada teman-teman siswa Ibu yang saling mengganggu dalam pembelajaran di kelas. Baik Ibu. Tetapi sebelum kita melanjutkan diskusi, mengingat waktu kita tidak banyak, kira-kira apa tujuan yang diharapkan dalam diskusi kita yang singkat ini Ibu? Mungkin melalui diskusi dengan Ibu Agnes, ini saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sering saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Ibu kira-kira kelas impian yang Ibu impikan itu seperti apa Ibu?
Kalau mengenai kelas impian itu saya mengharapkan kondisi kelas yang peserta didiknya aktif baik dalam bertanya maupun dalam memberikan jawaban. Terus motivasi belajar peserta didik juga meningkat. Baik Ibu. Apakah Ibu bisa menceritakan kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas Ibu? Strategi yang sering saya lakukan di dalam pembelajaran itu saya sering membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bisa berdiskusi bersama. Ya, Ibu. Baiklah, berarti Ibu membagi kelompok untuk melakukan diskusi. Berarti dalam kelompok itu masih ada siswa yang saling mengganggu teman-temannya. Oke, baik Ibu. Saya memahami ini pasti sangat mengganggu kita guru karena sepertinya kelas impian kita belum kita capai Ibu ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira apakah ada persoalan atau ada hal yang masih kurang yang Ibu rasa perlu Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu ini? Mungkin ada yang terlupakan atau ada kekurangan satu dan dua hal untuk menyempurnakan kelas ini untuk menjadi kelas impian Ibu. Mungkin kurangnya saya selama ini saya tidak memperlakukan peraturan yang bisa mengikat perilaku peserta didik di dalam pembelajaran. Baik Ibu. Jadi Ibu merasa bahwa masih perlu satu hal, yaitu membuat peraturan untuk mengikat peserta didik. Ibu ini bagus sekali sehingga mereka semua bisa merasa ada aturan yang mengikat mereka untuk mereka patuhi sehingga pembelajaran berjalan menjadi lebih kondusif, menjadi lebih baik. Luar biasa Ibu. Oke, berarti Ibu sudah mengidentifikasi masalah Ibu dan sudah menemukan solusi yang dilakukan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah masih ada yang terkendala atau hal-hal lain atau sudah sedikit merasa dilegakan dengan solusi yang Ibu sendiri sampaikan ini? Saya sudah merasa agak sedikit lega karena saya sudah bisa menemukan satu solusi yang akan saya terapkan, yang akan saya lakukan di dalam proses pembelajaran, yaitu dengan membuat atau membangun kesepakatan kelas bersama peserta didik saya. Oke. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan membuat diskusi dan membuat kesepakatan kelas bersama siswa Ibu. Baiklah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan aksi Ibu ini? Minggu depan kan sudah mulai proses pembelajaran, jadi minggu depan saya akan mulai membuat kesepakatan kelas sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Luar biasa sekali Ibu, apresiasi untuk semangat dan motivasi Ibu sendiri untuk menemukan solusi dari persoalan Ibu. Kira-kira apakah ada orang lain, misalnya rekan sejawat, teman yang bisa membantu Ibu untuk mencapai atau melaksanakan aksi Ibu ini Ibu? Pastinya dukungan dari teman-teman guru atau pelajaran yang lain dan juga dukungan dari wali kelas, guru wali kelasnya, sehingga apa yang diharapkan, kelas impian yang diharapkan itu bisa terwujud. Oke Ibu, baiklah, luar biasa Ibu. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dan sudah memikirkan pihak-pihak yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan aksi Ibu. Semoga Ibu bisa melaksanakannya dan impian Ibu terwujud sehingga pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Tetap semangat Ibu. Terima kasih Bu Agnes. Oke, selamat pagi Ibu. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Agnes karena Ibu Agnes sudah melaksanakan proses.
sebelum kita menutup proses ini sekaligus saya memberikan penguatan kepada Ibu. Ya, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan lagi, boleh? Ya, siap Ibu. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching ini? Selama proses coaching ini, saya sudah berusaha Ibu melakukannya sesuai dengan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan yang diharapkan, juga saya membantu coach saya untuk menemukan atau mengidentifikasi permasalahannya dan memberikan pertanyaan untuk memancing coach untuk menemukan solusi. Saya juga berusaha untuk memancing coach menyampaikan rencana tindak lanjut dan tanggung jawab yang akan coach lakukan Ibu. Benar bahwa saya sebagai observer juga ketika mengikuti proses coaching tadi, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Andis karena Ibu telah melaksanakan pencapaian tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach juga memberikan respon balik yang baik sehingga di situ coach bisa mengidentifikasi masalahnya hingga pada yang terakhir tadi bisa menemukan solusi ya Ibu. Ya, jadi satu solusi tadi bahwa coach akan berusaha untuk membuat kesepakatan kelas pada pembelajaran berikut. Jadi itu luar biasa. Saya akan memberikan satu pertanyaan lagi. Dari pengalaman proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kedepannya Ibu, saya merasa perlu lebih mendalami lagi tentang alur Tirta, lebih berusaha untuk melaksanakan proses coaching ini dan memaknainya sehingga saya menjadi lebih paham dan melaksanakannya dengan lebih baik lagi ke depannya Ibu. Sekali harapan Ibu, juga harapan saya mudah-mudahan ke depannya coaching bisa dilaksanakan secara lebih baik lagi dari hari ini. Sukses Ibu, selamat untuk hari-hari ke depannya. Selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu. Demikian yang kami laksanakan. Terima kasih dan sampai bertemu pada video berikutnya.